Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebahagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Surat Saba ayat 31, 32, dan 33. Akan ada pertikaian yang hebat antara orang kafir yang satu dengan orang kafir yang lainnya. Dan pertengkaran yang hebat itu justru terjadi di neraka saat mereka sama-sama memperoleh azab yang pedih dari Allah. Orang yang kafir berjenjang, ada yang uangnya banyak, ada yang pangkatnya tinggi, ada yang pengaruhnya besar, yang mempunyai pengikut banyak. Ada juga orang kafir yang lemah, yang dianggap sebagai pengikut, yang dianggap sebagai penurut, dan yang bisa disuruh ini dan itu. Mereka berlapis-lapis. Dan pertikaian yang terjadi di neraka itu diilustrasikan dalam surat Saba ayat 31, 32, dan 33. Orang yang kafir, yang menyombongkan diri, yang merasa dikdaya, koar-koar bahwa tidak akan percaya kepada Al-Quran, juga kepada ayat-ayat atau kitab suci yang lain. Dan dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, mereka mencoba mempengaruhi banyak orang untuk menjadi pengikutnya, untuk tidak mengimani Al-Quran. Dan mereka selalu menyombongkan diri. Tatkala terjadi siksa di neraka, kemudian yang lemah, yang jadi pengikut, mulai komplain, mulai ngadu, mulai menyesal, dan mulai menyalahkan. Kamu dulu yang ngajarin saya kafir, yang ngajarin saya tidak menyembah Allah, yang mengajari saya untuk tidak mengikuti ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang orang yang lebih menyombongkan diri, yang lebih di atas mengatakan, yang benar, kamu bilang saya mempengaruhi kamu. Bukankah kamu sebetulnya sudah dapat petunjuk, sudah di kampung, di rumah kamu, di samping kamu ada pengajian, kamu nggak pernah mau datang, malah kamu mendekat ke saya, dan kamu minta pekerjaan, dan kamu minta ini, minta itu. Jadi kamu sendiri yang memang berulah, memang tidak takwa kepada Allah, dan sekarang kamu merasakan siksa seperti saya juga disiksa. Kemudian orang yang lemah, yang dipersalahkan tersebut justru balik bertengkar lagi dan menyanggah, yang bener aja, kamu dulu datang ke rumah saya, bujuk-bujuk Allah, nggak usah datangi pengajian lah, Allah lupakanlah itu, nggak ada gunanya, itu omon-omon saja, nggak usah ke masjid, nggak usah dengerin kajian. Ayo kita ini jalan. Ayo nanti kamu di kantor saya, kamu pangkat kamu naik, nanti fasilitas mobil kamu diganti yang lebih baru.
ayo jangan ini, bilang juga istri kamu nggak usah pengajian. Ibu-ibu di kampung itu pengajian apa gunanya, nggak ada. Jadi udah ikut ibu, ikut istri saya saja, suruh ikut nanti ini. Jadi begitulah pertikaian demi pertikaian, dan ini terjadi bukan antara satu orang dan satu orang, tetapi terjadi secara masif yang mempengaruhi orang juga banyak, yang merasa ada di atas juga banyak orang, dari mulai jenjang direksi, direktur, manajer, GM, supervisor dan lain sebagainya. Mereka mempengaruhi karyawan-karyawannya, anak buahnya, orang-orang bawahannya. Udah bilangin si itu jangan lagi mau ngaji dia, jangan, nggak usah, nanti mau naik pangkat apa enggak, mau dapat ini enggak, bonus enggak, begitu. Baik bos, langsung kemudian yang di bawahnya melakukan bujuk rayu siang dan malam, bujuk rayunya, dan itu dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu. Maka berkumpullah berbondong-bondong orang kafir menghadapi kiamat dan menghadapi siksa neraka, dan mereka saling bertemu, dan pada saat ketemu mereka saling menghujat, dan hujatan itu bisa sambut menyambut, sambut bersambut, dan tidak ada hentinya. Namun mereka akhirnya lelap dengan siksa yang amat pedih. Api neraka membakar mereka, dan mereka tidak akan dientaskan apabila kulitnya yang melepuh sudah sangat melepuh, kemudian diganti dengan kulit yang baru, dan supaya merasakan panasnya api neraka lagi. Demikian pula apabila mereka haus, diberi minum air nanah dan air yang sangat panas, yang tidak mengenakkan, yang tidak mengenyangkan. Apabila mereka lapar, mereka dikasih makanan batang-batang yang tidak mengenyangkan, tetapi justru membakar perutnya. Demikianlah, jadi tetap saat mereka ketemu terjadi bantah membantah di antara mereka. Itu adalah suatu peristiwa yang hebat yang akan terjadi. Nah, kita di dunia ini saat sekarang pun banyak sekali bujuk rayu seperti itu. Sudah tahu kita muslim, sudah tahu kita rajin ke masjid, tetap ada saja iming-iming. Udah masnya ini aja, udah lama PHK ya, udah datang aja ke kantor, nanti ini bawa CV ya, nanti ngobrol-ngobrol sama HRD-nya. Nah, di situ di tempat HRD digarap, setiap ada orang ngelamar, digarap akidahnya, ditumpulkan untuk menjadi orang kafir, dan kemudian hanya iming-iming. Ya, ada sih kerjaan hanya jadi OB saja, nggak apa-apa deh jadi OB, saya udah nganggur 3 bulan. Tapi masnya, oh nggak ada musolanya. Alah gampang, di sini banyak yang nggak sholat. Ya, gitulah kira-kira seperti itu yang terjadi saat ini di dunia. Kita masih punya waktu untuk menyelamatkan diri, untuk yakin, untuk memegang akidah kita. Maka apabila kita memegang keimanan dan ketakwaan, itu adalah seperti menggigit pakai gigi geraham, sehingga ditarik oleh mereka, oleh manajer HR, oleh bos yang mau ngajak, tidak bisa lepas. Itu adalah ilustrasi bagaimana kita harus mempertahankan akidah untuk tidak masuk dalam jebakan yang digambarkan dalam surat Saba ayat 31, 32, 33 tadi. Demikian mari kita sikapi untuk mempertahankan akidah kita, istri, anak-anak kita, dan keluarga kita lainnya. Terima kasih.